Apalagi di momen yang spesial, tentu kehadiran kita sore hari ini berkumpul di sini ini adalah sebuah kesempatan yang langka, ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang membuat kita hadir di ruangan ini tentu banyak faktor, dari sekian banyak orang kita terpilih di ruangan ini, ya. Tentu kalau kemudian kita hitung apa yang membuat kita bisa hadir dalam ruangan ini, maka Allah menantang kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan luar biasa betul, ini adalah rezeki besar, kita bisa kumpul, kita bisa hadir, kita bisa silaturahim. Baru sesi pertama saja tadi, sepertinya ini sudah cukup mewakili apa yang harus Anda terima, apa yang harus Anda dapatkan dalam training Road to Gold Entrepreneur ini. Betul nggak kira-kira? Sebenarnya kalau tadi satu-satunya materi di training ini, itu sudah cukup buat energi Anda, ya. Saking luar biasanya, materi itu bukan dirancang dari pemikiran, bukan dirancang dari studi literatur, dari baca buku, tapi materi yang dirancang dari hati, karena sebuah proses pengalaman panjang yang luar biasa dilalui, tidak mudah, dengan darah dan air mata. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Direktur kita, ya, Coach Edi Sarma, ya. Ini luar biasa, ya. Gak mudah, saya paham betul prosesnya seperti apa. 1,5 tahun beliau membangun bisnis Volten sampai bertemu generasi Volten sekarang. Sampai ketemu Pak Andan, sampai ketemu saya, sampai ketemu Ustadz Hari. Ini sebuah proses yang mungkin kalau bukan beliau yang memegang Volten Indonesia, mungkin Volten sudah ya belum seperti ini. Karena sebelum beliau pegang ada orang lain pegang, dan orang lain itu give up, orang lain itu gagal. Dan alhamdulillah atas keberanian, kesabaran, konsistensi, dan komitmen Direktur Volten Indonesia, kita bisa melihat sekarang ada wajah calon orang sukses besar di Volten, itu Anda. Amin ya. Ketika saya bilang ada wajah calon orang sukses besar di Volten, yang amin cuma 3 orang. Sepertinya yang lain tidak meyakini bahwa doa menjelang buka puasa itu mustajab. Amin. Ya, jadi kayaknya nggak yakin bener. Ada wajah calon orang-orang sukses besar di Volten Indonesia. Amin. Nah, itu kalimat itu doa, dan kita yakin doanya orang. Jangankan mau buka, sepanjang orang berpuasa, kalimat doanya itu insya Allah ijabah. Jadi hati-hati dengan doa, ya. Baik Bapak Ibu, materi pertama sudah powerful, ya. Saya hanya materi pelengkap saja. Kenapa? Karena di sesi akhir nanti ada materi penutup yang lebih greget lagi Anda didapatkan. Jadi training ini pendekatannya sandwich approve. Rotinya enak, fly-nya nggak begitu enak, roti bawahnya enak. Nah, saya tuh di fly itu mungkin, ya. Jadi saya materi penghibur, ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Kebiasaan saya kalau ngisi apa-apa awali dengan cerita, karena orang senang didongengin, ya. Tapi pastikan ini bukan dongeng pengantar tidur. Saya siapa yang tahu saya asli mana, boleh angkat tangan? Oh, ada orang berbahasa, ya. Saya asli Tegal. Saya lahir besar di kampung namanya Kampung Lebak Siu. Profesi terbesar orang di kampung saya itu penjaga martabak. Sabang sampai Merauke, kalau Anda tanya ada penjual martabak, mau martabak Bandung kek, mau martabak Terang Bulan kek, itu hampir bisa dipastikan itu dari kampung saya. Ya? Jadi profesi mayoritas adalah pedagang martabak. Saya ingin cerita sebuah kisah, sekeluarga pedagang martabak di kampung saya yang sudah cukup sukses. Ya, sebut saja, ini bukan nama asli, sebut saja namanya Sikin. Siapa? Sikin. Ya, namanya jarang, ya, karena ini hanya ada di kampung saya, namanya Lebak Siu. Sikin ini pedagang martabak asli kampung Lebak Siu. Ya, orangnya tradisional. Dia jualan martabak di namanya Kota Slawi. Slawi itu Kabupaten Tegal. Ibu kota Kabupaten Tegal namanya Kota Slawi. 15 menit dari kampung saya. Ini orang dari tahun 80 jualan martabak tradisional pakai gerobak. Tapi legend. Di Slawi martabak paling laku yaitu Sikin itu. Singkat cerita, saking legendnya dia sampai kemudian mampu menyekolahkan anaknya sebut saja namanya Kubat. Siapa namanya? Kubat. Pernah dengar nama ini? Belum. Ini yang pertama berarti, ya, karena hanya ada di kampung saya nama itu, ya, Kubat. Kubat ini sampai bisa kuliah tinggi, Bapak Ibu. Kuliah di salah satu kampus perguruan tinggi negeri di Jakarta, ya. Gak boleh disebut nama kampusnya, ya. Inisialnya boleh, UI. Itu inisial, ya? Inisial, oke. Gak ada anak UI.
Saya nggak sebut UGM karena ada banyak orang UGM di sini. Oh iya ada ya. Nah Bapak Ibu, si Kin ini, bapak ini pedagang martabak yang mindsetnya kolot banget, nggak ngerti teori marketing, ya kan, nggak ngerti perkembangan ekonomi global, moneter di Indonesia, nggak ngerti. Yang dia lakukan cuma jualan sebaik mungkin yang dia mampu. Sampai kemudian bisnisnya cukup besar, bukan besar ya, satu pangkalannya besar, mentereng karena lampunya banyak, dagangannya, sehingga dia laku sampai di bisnis sekolahan anaknya yang namanya Kubat ke Jakarta. Pada suatu waktu, singkat cerita, Kubat ini berada di detik-detik terakhir kuliahnya menjelang lulus. Ya kan? Kubat ini kuliahnya ekonomi, Bapak Ibu, jurusannya ekonomi. Ya, maka yang dia pelajari adalah dunia ekonomi. Kebetulan saat itu ini lagi krisis. Kejadiannya waktu di mana Kubat mau lulus itu krisis. Sehingga yang sering Kubat terima di bangku kuliah dan di tontonan televisi bahwa Indonesia sedang krisis. Sehingga dia sering mendapatkan informasi dari dosennya, Indonesia lagi krisis, ekonomi Indonesia lagi susah, daya beli masyarakatnya turun. Itu yang sering dia terima dari kampusnya, juga dari televisi-televisi. Singkat cerita dia lulus. Setelah dia lulus, ya kan, dia mulai gusar, mulai takut, apakah ya saya bisa masuk kerja? Kenapa? Karena yang ada dalam mindsetnya dia, Indonesia lagi krisis. Banyak orang yang gulung tikar, banyak bisnis yang hancur, banyak orang daya belinya menurun. Dia galau nih, tapi dia coba daftar kerja. Ya kan? Bulan pertama dia daftar kerja, ternyata zonk, nggak dapat kerja. Ya kan? Bulan kedua daftar kerja, zonk juga. Dia lakukan selama 6 bulan berturut-turut, nyari kerja kemana-mana, dia nggak dapat. Semakin mengkristal keyakinan dia kalau Indonesia lagi krisis. Bisnis lagi hancur, daya beli lagi menurun, semakin kuat. Kenapa? Sering dia dengar oleh dosennya, sering dia tonton di televisi, dan dia alami. Ketika dia cari kerja, nggak dapat, makin mengkristal. Bapaknya dari kampung, namanya Pak Sikin, Kubat, sudahlah Pak, udah 6 bulan kamu lulus, nyari kerja nggak dapat, pulanglah saja, bantuin Bapak jualan martabak. Kata bapaknya begitu. Daripada 6 bulan dirantau, kuliah kagak, minta uang iya. Ya kan? Ngapain? Sikin pun, Kubat pun awalnya memang udah galau dia. Mau ngelanjutin malu, karena tiap bulan minta. Tapi kalau pulang ke kampung, gengsi. Apa kata orang di kampung? Seorang Kubat, alumni perguruan tinggi negeri terkenal di Indonesia, S1 jurusan ekonomi, pulang ke kampung jualan martabak. Wah, gengsi dia. Enggak Pak, apa kata orang kampung nanti? Ya kan? Anak kebangganya Pak Sikin, Kubat, lulusan sarjana ekonomi. Ya kan? Perguruan tinggi negeri terkenal di Jakarta, pulang kampung jualan martabak. Ngapain saya kuliah? Ya sudah, kalau kamu nggak mau, cari kerja lagi dia. Setahun nih, dia 1 tahun di Jakarta cari kerja nggak dapat. Apa yang terjadi? Akhirnya dia putus asa, akhirnya dia menerima saran dari bapaknya. Dari Jakarta kucluk, dia pulang ke kampung. Dengan membawa sebuah keyakinan bahwa Indonesia lagi krisis, ekonomi lagi memburuk, daya beli makin menurun, bisnis lagi ancur-ancuran. Dan mengkristal terbukti 1 tahun dia cari kerja nggak dapat. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain, apa yang dia lakukan? Dia bantuin bapaknya jualan martabak. Hari pertama, Kubat, kamu bantuin bapak aja jualan martabak. Ini martabak udah jalan, pelanggannya udah banyak, udah laku. Bapak cuma lulusan SD aja bisa bawa martabak sampai sebegini bagus sampai kamu kuliah. Siapa tahu kalau kamu yang jualan S1 ekonomi lulusan perguruan tinggi negeri, makin mantap. Oke, kalau gitu, waduh. Dengan teori-teori ekonomi yang dia punya, dia mulai jualan. Ya kan? Begitu dia jualan hari pertama, Bapak Ibu, dia kaget, Bapak Ibu. Lihat pangkalan martabak bapaknya, lampunya mentereng. Wah, lampunya itu terang banget. Gak cuma 5, tapi ada 20 lampu dipasang di gerobak bapaknya. Jadi di antara gerobak-gerobak yang lain yang berdederan, yang paling mencolok gerobak bapaknya. Mungkin ini yang membuat dagangan bapaknya selama ini laku. Karena dari tampilan saja ini yang paling menarik. Tapi apa katanya si Kubat? Pak, Bapak jualan martabak,
segede ini gerobaknya, cuma segede ini, lampunya sebanyak ini Pak. Iya, memang kenapa? Bapak nggak tahu ya, Indonesia ini lagi krisis Pak, ekonomi lagi susah Pak, daya beli masyarakat lagi menurun, malah Bapak melakukan pemborosan, kata si Kubat. Terus bapaknya yang lulusan dia cuma bilang, terus menurut kamu harus gimana? Kamu kan yang udah kuliah. Pak, di dalam bisnis itu ada namanya efisiensi. Apa? Efisiensi. Artinya apa efisiensi? Mengurangi pengeluaran, gambarnya kayak gitu. Kalau Bapak coba bayangkan kalau satu hari 20 lampu ini nyala, bayar listriknya per bulan berapa Pak? 200.000. Kalau Bapak kurangi setengah, apalagi kurangi 80%, Bapak keluarin listrik cuma berapa? Mungkin cuma 50.000. Bapak ngirit 75%. Oh gitu ya, Bang? Iya. Apa itu namanya tadi? Efisiensi Pak. Yowis, kamu yang tahu, kamu yang kuliah, Bapak nurut sama kamu. Jadi gimana? Kurangi Pak lampunya. Akhirnya sama Kubat dikurangi lampunya. Dengan alasan apa? Efisiensi. Daya beli masyarakat lagi turun, harus melakukan penghematan. Kurangi itu lampu-lampunya. Sama si Kubat. Begitu lampunya dikurangi, mungkin yang biasanya paling mentereng di antara gerobak yang lain, mulai hari itu dia yang paling redup lampunya. Karena pengurangannya ekstrim, ya kan? Akhirnya orang yang lewat nggak ngelirik lagi sama dia, yang datang cuma pelanggan. Yang lewat nggak kedatang ke dia, datang ke orang lain. Ketika lampu mulai dikurangi, omset mulai menurun di minggu itu. Ketika omset mulai menurun, apa kata Kubat? Tuh Pak, lihat. Bener apa kata aku kan? Indonesia lagi krisis, daya beli masyarakat lagi menurun. Terbukti 1 minggu ini omset kita menurun. Oh iya juga Pak ya, untung kamu duluan menasihati Bapak, kata Sikin ini yang lulusan cuma SD doang. Ternyata Bapak Ibu, Sikin Kubat ini muter otak. Pak kalau begini terus bahaya. Bapak lihat ini, ternyata bapaknya jualan martabak ini nggak karuan, tebel banget martabaknya. Martabaknya itu adonan biasanya 1 cangkir kecil untuk 1 martabak. Si Sikin ini ternyata 1 loyang 2 cangkir Pak. Jadi begitu dituangkan di atas loyang, itu seratnya itu tebel. Lebih-lebih biasanya dia kalau pakai keju, Kraft atau Kraft ya, itu biasanya 1 batang keju dibagi 10 orang lain. Sikin 1 batang keju dibagi 2. Begitu lihat bapaknya bikin martabak keju, Pak, Bapak bikin martabak kejunya separuh ini Pak. Iya. Wah Bapak nggak boleh, ini namanya pemborosan. Terus gimana gimana Pak? Kan Bapak tahu ini lagi krisis Pak, ekonomi lagi sulit Pak. Bapak harus melakukan namanya efisiensi. Jadi Bapak harus gimana? Pak, kurangi kejunya. Ini masalahnya daya beli masyarakat menurun, ekonomi lagi susah. Mama, Bapak boros-boros buang-buang keju. Terus bagusnya gimana? 1 jangan bagi 2. Gimana? Bagi 10. Terus 1 loyang, jangan 2 cangkir. 1 cangkir cukup, yang penting bentuknya martabak. Oh gitu ya, iya apa namanya tadi buat efisiensi. Penghematan gara-gara apa? Ekonomi lagi turun, dia dihemat-hemat. Yang terjadi di hari berikutnya, ini martabak yang awalnya tebal 1 loyang 2 cangkir, sekarang dikurangi jadi 1 cangkir. Yang awalnya 1 keju, 1 Kraft itu berapa? Bagi 2, bagi 10. Anda bayangin, martabak gitu ya, kalau 2 loyang, ada 2 cangkir dicampur di 1 loyang, begitu dia matang, tebel itu jus. Itu seratnya tebel. Belum lagi ketika sudah mulai jus gitu, keju, Anda bayangin keju 1 batang itu, keju bagi 2, keju dibagi 2, diparut di atas keju itu, diparut pelan-pelan, seret, itu tebel di atas martabak Bapak. Ada masalah apa ini? Ada yang terganggu keimanannya? Manusia. Astagfirullah, ini baru cerita, ini belum gambar. Jadi si keju itu begitu diparut, kena panas martabak, begitu dibelah jadi 2, srek, itu keju jatuh dari tebing. Itu waktu kemarin, gara-gara ada teori efisiensi, dikurangi. Martabak yang awalnya enak jadi kurang enak. Pelanggan yang awalnya datang
Begitu martabaknya berubah, kok martabaknya kayak gini. Akhirnya nggak beli lagi ke situ. 1 minggu resepnya dirubah, pelanggan mulai menurun. 1 minggu berikutnya apa kata kubah? Tuh Pak, apa aku bilang? Bener kan kata aku? Ekonomi lagi sulit, daya beli masyarakat lagi menurun. Terbukti 2 minggu kita jualan omsetnya makin menurun. Apa kata Sikin? Iya bener juga apa kata kamu ya. Luar biasa kamu teorinya. Gak sia-sia bahwa kuliah kamu sekolah ya tinggi. Kamu sudah paham teori efisiensi. Minggu berikutnya ternyata si Kubat ini gak sadar. Ternyata bapaknya itu bikin promo di dalam dus itu. Ada tulisan kupon, sobek kupon ini, kumpulkan 10 dapat gratis 1. Waduh, itu teori bapak saya sebenarnya ya. Datang orang, tukerin bungkus martabak, kuponnya itu 10. Pak, ada 10 kupon Pak, tukerin 1 martabak. Hari itu ada orang 10 orang tukerin kupon martabak. Sikin ini tukerin martabak, orang gratis karena tuker kupon. Kupat lihatnya. Begitu orang itu pulang, Pak ini apa lagi nih? Bapak bikin promo nak. Ya ampun Bapak kan tahu Indonesia lagi krisis, daya beli masyarakat lagi turun, ekonomi lagi hancur, kita harus menghemat. Jadi Bapak harus gimana? Ini pemborosan Pak. Kalau Bapak 1 hari kasih martabak 10 gratis ke orang, 1 martabak 35.000, Bapak buang-buang duit 350.000 per hari. Jadi Bapak harus gimana Kim? Mbak, kamu yang tahu ya, kamu yang kuliah. Jangan bikin promo ini buang-buang uang. Bapak ingat namanya teori efisiensi. Ya udah, kamu yang tahu, kamu yang kuliah. Bapak nurut. Akhirnya promonya dihilangkan. Gerobak mulai redup, orang yang lewat nggak mampir. Martabak mulai berubah, langganan udah mulai berkurang. Orang yang ngejar promo, emak-emak tukang promo ini, yang awalnya bela-belain kumpulin 10 dus tuker, sekarang sudah ngumpulin 10 dus. Apa yang terjadi? 3 bulan dipegang oleh si Kubat. Dagangan martabaknya hancur. Hanya tutup bangkrut. Apa kata Sikin dengan apa kata Kubat dengan bangnya? Tuh Pak, apa kata aku Pak? Bener kan? Ekonomi Indonesia lagi krisis, daya beli masyarakat lagi menurun. Buktinya sampai detik ini gak ada lagi orang mampu beli martabak kita. Kata si Kubat, apa kata Sikin? Luar biasa kamu nak, gak sia-sia Bapak kuliah kamu ke Universitas Indonesia. Itu ceritanya victim aja ya, victim. Sorry ya, victim aja. Tetapi Bapak Ibu, ini bisa jadi ya terjadi dalam masyarakat nyata bahwa manusia ini adalah produk dari pikirannya. Ini yang penting. Ada banyak orang masuk MLM, lihat marketing, wah kayaknya susah. Ya kan? Orang masuk mau bulan Ramadan, wah Ramadan biasanya omsetnya turun dan sebagainya. Ada yang mendesain itu sendiri. Anda yang menciptakan dalam alam pikiran Anda, ya. Jadi kemudian Allah mengizinkan pikiran itu terjadi, maka terjadilah. Maka penting untuk kita maintain dengan benar mindset kita, cara berpikir kita di bisnis seperti ini. Ya, apa yang membuat Anda sulit naik peringkat? Apa yang membuat Anda sulit untuk sukses? Apa yang membuat kita sulit untuk menembus sesuatu yang sudah ditembus oleh orang lain? Yang sulit bukan di tataran teknis. Yang sulit adalah di mindset Anda. Mindset yang Anda pertahankan turun akan menjadi keyakinan. Keyakinan yang dipertahankan dalam waktu yang lama itu akan menjadi tindakan. Tindakan yang diulang-ulang akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dipertahankan jadi karakter itu yang akan menentukan nasib Anda, Bapak. Jadi bahaya sekali kalau Anda tidak mampu mengelola mindset pikiran Anda dengan benar di bisnis seperti ini. Apalagi bisnis ini modalnya kecil. Bisnis ini secara pendapat manusia umum, masyarakat umum, ini konotasinya masih negatif, ya kan? Bisnis ini apalagi mungkin di Indonesia buktinya masih sedikit. Jadi rentan sekali orang sulit berhasil di bisnis ini ketika masih ada ketidakyakinan, masih ada cara berpikir negatif, masih ada satu benih yang membuat dia tidak yakin untuk berhasil. Satu aja benih, hancur. Nah, maka penting teman-teman semua, kita memulai memahamkan diri kita bahwa tidak boleh ada satupun pikiran negatif dalam pikiran kita ketika kita memulai bisnis ini. Itu tidak boleh. Karena mindset yang salah. Mindset ini. Mindset itu sudut pandang. Ketika sukses,
Cara berpikirnya ke sana. Mindset Anda ke sana. Sedikit ini, sudut deviasinya sedikit. Sukses itu ke sana, ternyata ke sini. Apa yang terjadi? Ketika Anda dengan mindset yang salah, kerja keras, lari kencang menuju kesuksesan, ternyata sebenarnya Anda sedang berlelah-lelah ria menjauhi kesuksesan. Suksesnya ke sana, larinya ke sana. Ini akibat dari salah membangun mindset. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Oh, gak ada orang ini. Oh iya, pakai ini kali ya. Pakai ini ya. Oke. Ini sepintas saja, materi saya sepintas saja. Maka teman-teman semua pahami bahwa inilah perilaku kita di bisnis ini. Ya, kita berdagang, kita juga berbisnis. Dua-duanya mana yang paling utama? Dua-duanya utama, Bapak Ibu. Tapi untuk jangka panjang, Anda akan didesain sebagai seorang pebisnis. Pak, untuk awal jualan dulu atau bangun bisnis ya rekrut dulu? Sama. Ibarat kata Anda lagi naik perahu, dayung sebelah kanan ini adalah recruiting, dayung sebelah kiri ini adalah selling. Misalkan begitu. Ya. Kalau Anda cuma selling doang, bisnisnya Anda nggak kemana-mana, muter aja di situ, ya kan? Kalau Anda recruiting doang, bisnis Anda nggak di situ. Kenapa? Ya karena Anda cuma satu akun basic doang. Karena mungkin kalau secara normal orang harus punya 3 akun basic, di upgrade secara bertahap sampai 3-3-nya premium. Apa yang Anda lakukan? Yang punya warisan alhamdulillah, ya kan? Punya warisan, punya istri orang kaya atau apa? Anda jual aset di rumah kambing berapa biji Anda jual. Tapi kita bicara tentang bagaimana orang secara normal membangun bisnis ini. Ya kan? Anda perlu memutar produk, tapi bukan pekerjaan utama Anda di sini. Ya kan? Tapi untuk tahap awal Anda perlu supaya apa? Bisnis Anda bergerak dulu, berjalan. Produk terjual, Anda juga merekrut. Ini yang penting. Tapi kuncinya bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kuncinya jangka panjang Anda membangun aset. Bahasan kita nggak detail ada di sini. Oke, maka Bapak Ibu semua, kita sebagai agent, kalau kita sebut nanti kita akan membangun sebuah budaya, kita sebut diri kita sebagai Volteners sejati. Apa? Volteners sejati. Ini boleh nggak nih Pak Direktur kita kasih nama Volteners sejati, boleh nggak nih? Ketawa dia. Saya menamakan ini udah konsultasi sama Upline. Ya, Volteners sejati, ya. VS, Volteners sejati. Gak usah pakai platinum. VSB. Volteners sejati. Flowchart ya. Di flowchart ini saya hanya ingin menggambarkan peta bagaimana Anda menciptakan sebuah pola bisnis, ya, menggiring orang, pola bisnis. Tapi bukan di sini nanti materi utamanya. Ketika Anda agent, ada 2 hal yang mungkin bisa selling dan recruiting. Ini kita bicara konteksnya umum. Kalau Anda sudah punya kemampuan tidak perlu selling lagi, karena begitu Anda join, karena tipe Anda juga bukan tipe orang selling, dan kemudian Anda punya modal untuk sikat 3 akun langsung premium, Anda boleh bisa langsung fokus ke recruiting. Tapi hal itu sulit untuk diduplikasi kepada banyak orang yang kelak akan menjadi tim Anda. Karena sebagian besar orang yang join di bisnis ini rata-rata umumnya kemampuan awalnya buka 3 akun basic. Itu pun kita masya Allah naudzubillah untuk bisa membujuknya sambil memaksa, sambil ngolok dan sebagainya untuk bisa keluar 3 akun basic. Ya kan? Rata-rata 1. Maka ini adalah hal yang standar perlu Anda lakukan kepada tim Anda kelak. Beda kasus kalau tadi orangnya punya modal, beda kasus. Kita bicara ini kita bilang standar. Kita sebut pola kenapa? Bisnis ini akan berjalan ketika polanya sudah tercipta. Kalau Anda berbisnis tidak menggunakan pola, ya itu seperti begini. Ini namanya siapa? Saya sudah tahu namanya, cuma biar kayak training aja ya. Namanya siapa Pak? Pak Ruli. Namanya siapa Pak? Pak Rizky ya. Pak Ruli sama Pak Rizky, saya kasih kain, kainnya sama jenisnya, gedenya sama-sama 2 meter. Saya kasih kain sama kasih gunting. Pak Ruli ini kain sama gunting, Pak Rizky ini kain sama gunting. Tolong digunting kainnya. Oke? Pak Ruli ini karena orangnya semangat, siap Pak Novan. Gunting doang saya bisa. Gunting sama dia. Pak Rizky karena orangnya agak sabar, teliti dan telaten, insya Allah tidak telatan, ya kan? Nanya, Pak Novan ini guntingnya gimana polanya? Oke. Oh ya ampun lupa Pak Rizky, di sini tak gambar.
Saya gambar polanya, pola baju. Saya gambar, dang. Kemudian Pak Rizky gunting. Beliau yang nggak nanya pola, main sikat aja gunting. Pekerjanya sama-sama menggunting, betul? Sama-sama putus itu kain, betul? Tapi ketika ini kainnya putus, ini kainnya putus, mana yang bisa terpakai? Ketika menggunakan pola. Nah, ini penting berbisnis dengan pola. Kalau Anda bangun bisnis ini nggak pakai pola, main sikat hajar blade, ya, tidak menggunakan pola, mungkin suatu ketika Anda bisa besar, tapi nggak memiliki daya ukur yang kuat. Bisnis ini kalau Anda menggunakan pola yang tepat, Anda bisa prediksi bulan depan Anda bakal kayak gimana. Itulah kenapa banyak orang di bisnis ini awal-awal saking semangatnya kayak Pak Ruli motong tadi ya. Habis itu masuk top 10, tiba-tiba hilang lagi. Kenapa? Karena bersemangat dalam bekerja tapi tidak menggunakan pola yang tepat. Ini penting Bapak Ibu. Pola itu supaya apa? Supaya potongan pekerjaan Anda membangun sebuah struktur bisnis yang kuat. Itu yang terpenting. Itu yang terjadi pada upline besar saya. Tepuk tangan kepada Pak Andang Priyadi. Saya ingat betul. Fokus pertama begini Mas Bapak. Habis itu 4 jalurnya dibegini kan. Sejak beliau join, hari pertama, bulan pertama pemanasan, sempat cuma 2 minggu jalanin, masuk ke top 2 langsung. Setelah itu top 1 sampai detik ini nggak digoyang sedikit pun. Bahkan bulan lalu sudah, padahal baru bulan keempat ya, sudah masuk top 12 internasional. Luar biasa. Artinya apa? Beliau bukan cuma sekedar kerja keras, tapi polanya tepat. Apa yang terjadi? 4 jalurnya semua leader-leader bertumpuk ada di situ hanya dalam waktu 4 bulan. Ini penting, ya. Oke. Ini bukan pola yang saya ajarkan, ini flow dulu untuk mengingatkan Anda bahwa ketika Anda membangun bisnis ini, ada banyak di antara kita yang baru 3 bulan udah kehabisan nafas. Ya kan? 3 bulan sudah mulai pelan-pelan, ya kan? Biasanya ngabarin upline-nya. Biasanya kalau ditelepon langsung respon, siap plan. 3 bulan ini omset udah melambat, ditelepon udah susah. Nanti malam mau tidur baru ketika upline-nya udah offline, baru chat. Sorry plan, hari ini gak sempat ngangkat. Udah mulai goyang keyakinannya. Apakah ya iya saya bisa berhasil di Voltaire? Udah mulai begitu. Rata-rata ujian orang di bulan ketiga. Ketika potongan-potongan pekerjaannya di bulan ketiga tidak membentuk sesuatu, di situ mulai keyakinannya menurun. Itulah kenapa dalam dunia pekerjaan ketika ada orang kerja, masa percobaannya berapa lama? 3 bulan. Karena angka psikologi orang beradaptasi dengan sesuatu yang baru itu umurnya 90 hari. Begitu Pak Wisnu bukan? Beliau orang HRD, saya harus confirm dulu kepada beliau ya. Rata-rata begitu. Maka hati-hati Anda yang semua masuki bulan ketiga di bisnis ini. Dan ketika bulan pertama, bulan kedua pola kerja Anda nggak benar, Anda ngerasa bisnis ini sulit dikerjakan, sulit berkembang, ngerasa daftar namanya udah habis, padahal tetangga satu komplek masih belum ada garap, mulai menurun Anda yakin berhasil di bisnis ini, kita cek lagi. Sebenarnya masih banyak yang belum Anda lakukan, ya kan? Kalau Anda mau soalnya online, Anda lihat. Ada banyak tools, FB, IG, WA, YouTube, Google, dan sebagainya. Anda nggak harus semua Anda kerjakan. Offline yang paling powerful, Anda yang mana yang bisa Anda kerjakan? Online yang paling powerful, mana yang Anda kerjakan? Ini banyak cara. Pak Dera menggunakan Google Ads, ya dengan FB Ads. Anda kalau sering ada acara VSS di Jawa Barat, ya kan? Ujuk-ujuk ada FB Ads masuk sponsor, ya kan? Acara VSS di Garut, acara VSS di Tasik, nyelonong tuh ada FB Ads. Ada yang pernah dapat nggak? Boleh katakan yang pernah dapat iklan itu, Pak Aku pernah dapat. Saya kasih tahu ya, itu Pak Dera yang bikin. Oke, produktif menghasilkan, ya kan? Saya di perusahaan sebelumnya mencetak omset dari sekian ke sekian, ya dari sekian miliar ke sekian miliar, menciptakan lipatan 5 kali lipat. Hanya 3 bulan fokus menggunakan WA organik. Artinya Anda nanti fokus di mana? Jangan-jangan selama ini Anda hanya fokusnya pada masalahnya, seperti orang si Kuba tadi, hanya fokusnya pada Indonesia krisis, daya beli masyarakat turun, fokus pada masalah. Kok sulit jalanin bisnis? Kayaknya orang nggak mau jalanin lagi, yang udah join nggak jalan lagi Pak. Begitu Anda. Padahal pilihan pekerjaan Anda banyak, FB, IG, WA, YouTube dan sebagainya. Ya, belum lagi offline, one on one, meeting, table, presentation, seminar dan sebagainya. Ini hanya pilihan, ya. Ini hanya pilihan. Prinsipnya, apapun jalur yang Anda bangun, tetap endingnya adalah
recruiting. Ya, landingnya adalah recruiting. Maka jangka pendek orang beli karena tertarik produk. Tapi selalunya endingnya bukan dia pakai produk berarti sampai di situ, tidak. Endingnya selalu orang diarahkan untuk bergabung. Kalau Pak bergabung tapi nggak jalan, kalau orang sudah menerima bisnis ini, paling tidak dia udah positif dengan produk. Paling tidak kalau dia nggak mau jalan, pasti dia punya teman yang sepemikiran dengan dia bahwa orang ada yang butuh produk seperti dia butuh. Maka Anda bisa menggali daftar nama dia. Pak, kira-kira selain Bapak, ya ada Bapak teman Bapak yang kira-kira cocok dengan produk kopi kita nggak? Wah, sih itu. Terus berkembang, ya. Maka ketika Anda memproduksi orang, baik orang yang kita bidik langsung join lewat seminar, lewat apapun jalur yang Anda buat, online atau offline, ya, semuanya join, Anda giring ke training, ya. Kemudian begitu orang udah join, Anda masukin fase coaching, ya. Nanti ini sepintas saja, flowchart. Ini bukan di sini bahasan utama kita. Orang masuk fase coaching, ya, di building, dia bangun impiannya, bangun goal setting, estimate, pendampingan program. Orang mulai masuk fase profesional, bangun bisnis ini. Sebelah sini. Rada ke belah sini kali. Gini. Oke. Nah, saya lanjut. Kalau orang sudah mulai profesional bangun bisnis ini, maka kegiatannya, programnya harus dikontrol dengan konsultasi bulanan, ya, namanya PCP. Itulah ketika orang sudah mulai flow ini sampai dia kemudian punya program, punya agenda konsultasi dan sebagainya, itulah kita sebut mereka sebagai Volterners sejati. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa tugas utama kita sesungguhnya? Jadi di flowchart tadi hanya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa tugas kita yang utama sebagai Volterners sejati adalah mencari siapa pembangun jaringan berikutnya. Pak Edi tadi Anda bisa lihat pelajarannya dari beliau. Ya, sebelum beliau menemukan Pak Anda, menemukan saya, menemukan Ustadz Hari dan tim-tim lain-lain sekarang berkembang, Anda bisa bayangkan lebih kurang 1,5 tahun yang beliau lakukan, bikin acara di sini, prospek di sini. Ceritanya, saya kalau ngobrol sama beliau dalam hati, kasian banget sih, belum tentu saya sanggup, ya kan? Bikin VSS, booking hotel sendiri, sampai ke lokasi dia dandan, seorang direktur memang sudah jadi direktur ya. Tapi begitu dandan, masang kursi, masang meja, masang ini itu, udah kita ada cerita sendiri. Ini sebuah proses yang sangat panjang. Tapi beliau terus lakukan kenapa? Karena beliau paham yang beliau harus lakukan sampai beliau menemukan pembangun jaringan yang tepat di bisnis ini. Karena bisnis seperti ini Bapak Ibu, Anda kerja untuk tidak bekerja. Ya, bahasa gampangnya. Nah, maka bagaimana polanya? Bagaimana polanya untuk Anda bangun bisnis ini dengan cara yang benar? Pola dasar. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu, ada beberapa Anda sudah paham. Tapi saya perlu ulang dengan detail-detail yang detail ya, dengan item-item yang detail supaya Anda mengerti ketika Anda punya downline baru, Anda paham Anda harus perlakukan seperti apa tahapan demi tahapannya. Karena satu di antara banyak kegagalan kita bukan ketika kita nggak mampu merekrut. Sebagian kita bisa merekrut orang, tapi begitu orang udah join, Anda bingung mau diapain. Ya kan? Karena proses funneling itu dari orang nggak kenal jadi kenal, jadi cuka produk, jadi agent, begitu jadi agent, jadi leaders. Itu ada funneling, ada proses. Orang yang Anda rekrut ini bahan baku. Jadi kalau saya bilang tadi aset, ya kan? Kalau Anda lihat hotel ini adalah aset. Ya kan? Apa sih aset? Kalau dalam teorinya Robert Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan omset. Gampangnya gitu. Oke. Ini hotel aset. Kenapa hotel ini bisa ngasilin omset? Apakah pernah kita dengar ada pedagang hotel? Tidak ada. Yang ada adalah pengusaha hotel. Maka apa sih kuncinya pengusaha? Apa sih kuncinya bisnis? Kuncinya bisnis adalah aset. Bagaimana membangun aset dan mengelola aset dengan sistem. Sistem itu kayak gimana? Siapa direktur, siapa manajer, siapa GM, siapa resepsionis, itu namanya sistem. Ownernya begitu asetnya udah jadi, sistemnya udah jadi, owner gak usah ngurusin, omset terus bergerak. Nah, di bisnis ini sama.
Kalau asetnya adalah gedung, bahan bakunya adalah pasir, semen, batu, dan sebagainya. Kalau asetnya bangunan, struktur manusia, jaringan manusia, maka bahan bakunya adalah manusia, orang. Ketika orang bangun gedung ini Bapak Ibu, beli pasir, beli semen, beli batu-batu. Begitu dia beli, dia doa, ya Allah izinkan ya Allah, batu, semen, pasir ini menyatu pada malam hari. Dan semoga esok hari bangunannya sudah jadi. Please ya Allah, please tolong aku. Amin. Kira-kira jadi nggak besok? Banyak orang bikin MLM tuh begitu karakternya. Joinin, tinggalin, rekrut yang lain. Udah join, tinggalin, rekrut yang lain lagi. Begitu. Dia berharap doa, mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan jadi. Ini masih bahan baku. Orang yang Anda rekrut ini bahan baku. Dia tidak akan bergerak sendiri, ya kan, kecuali keajaiban terjadi begitu ya. Pasir bersatu dengan semen, semen mengejar-ngejar air, air berkolaborasi dengan apa lagi. Kemudian jadi bangunan. Kemudian mereka menyusun dengan kesadaran penuh menjadi batu bata yang tersusun rapi, menjulang tinggi ke angkasa. Enggak ada yang gitu. Semua perlu proses untuk Anda olah. Disitulah perlu kesabaran. Maka pola dasar ini adalah sebuah pola yang standar perlu Anda pahami, untuk Anda praktekkan, juga untuk Anda ajarkan kepada tim bisnis Anda. Oke, ada namanya pola basic. Nah, ini yang sering Anda dengar, dan ini sudah ada di flip chart Voltaire. Ya, tapi kita coba perdetail. Apa poin pentingnya di poin ini, poin ini, poin ini, toolsnya apa, dan standarisasinya apa? Nah, ini yang paling sering Anda lihat. Pola basicnya adalah A, B, C, D. Ya, sering lihat? Sering ya. Yang pertama, ketika Anda join ada produk. Yang menguntungkan kita di bisnis ini, begitu join langsung ada produk. Ada banyak bisnis di luar sana, join baru cuma dapat kartu doang. Jadi orang bingung mau ngapain, ya kan? Beruntungnya kita langsung ada produk. Kenapa perlu produk? Yang paling pertama perlu produk itu siapa sebenarnya? Kita. Kenapa? Kita perlu memiliki pengalaman positif terhadap produk supaya belief system kita meningkat. Karena ketika ada presentasi ke orang, Anda bukan sedang mentransfer knowledge, bukan. Ketika Anda presentasi bisnis ini ke orang, Anda sedang mentransfer belief. Anda mentransfer keyakinan. Kalau Anda mengalami produk bekerja pada diri Anda punya keyakinan, Anda gampang meyakinkan orang. Itulah kenapa ketika direkrut, Anda rekrut satu orang, Anda rekrut 2 orang, Anda dapat penghasilan berapa? 350, rekrut kedua 350. Begitu Anda lihat akun, wah ada dolar. Pak, ini bisa ditarik nggak? Bisa, tolong tarikin Pak. Banyak yang begitu. Pas mau join Pak, uang ada nih Pak, mau buka 3 akun 6.930, segepok uangnya. Email ada Bu? Gak punya Pak, bisa dibikinin gak emailnya? Ada. Tapi kalau orang sudah pakai produk, yakin begitu dia rekrut, kemudian ada dolar masuk, begitu ditarik, seret, masuk ke rekening dia, nggak usah gede-gede lah, 700.000 2 hari, yakin gitu orang? Belief system. Jadi presentasi itu bukan mentransfer knowledge sebenarnya, tapi mentransfer keyakinan Anda. Maka presentasi kadang tidak harus lengkap, tidak. Saya belajar dari Ustadz Ari dari kemarin, ya kan? Saya presentasi nggak pernah tuh bulat, nggak pernah. Tapi orang joget kata beliau, kenapa? Lo orang dengar suaranya beliau udah yakin. Dengar suaranya saya sudah yakin. Voltaire mantap. Oh iya siap Pak, mantap. Ikut. Itu doang. Kenapa? Karena presentasi bukan mentransfer knowledge, tapi mentransfer keyakinan Anda. Nah kalau Anda nggak punya produk, Anda nggak ngerasain apa yang membuat saya mantap. Karena begitu ketemu Coach Edi Sarma, pulang-pulang dibawain kopi sama ya kapsul-kapsul itu. Saya waktu datang lagi pincang karena jempol kiri saya kena asam urat. Asam urat itu di kaki. Kalau dari ke atas asam aurat. Ternyata begitu minum kopi, minum kapsul, besok pagi 3 hari saya udah libur. Pingpong sudah libur. Tiap hari saya pingpong. Gara-gara asam urat melibur saya 3 hari. Besok paginya, loh kok ini jempol enak ditekuk-tekuk, saya bisa pakai sepatu, saya bisa main lagi. Belief system saya naik. Wah keren ini produk jempol. Saya tolong, Mas, ini kok bisa 1 malam dikonsumsi langsung begini? Karena itu bekerja pada inti sel. Nggak tahu tuh jawabannya dia benar atau enggak. Oh gitu, iyain aja saya.
Intisel, oke Intisel. Tapi kan yakin yang penting kan gitu. Gak pinter-pinter amat gak apa-apa. Yang penting Anda yakin. Kenapa? Karena getaran keraguan Anda tertangkap vibrasinya oleh prospekan Anda. Jadi kalau Anda nggak yakin dengan produk, nggak yakin kalau bisnis ini bagus, belum pernah ngerekrut orang, belum pernah ada dolar masuk ke dalam akun Anda mau ngomong tuh getar-getar, ini bisnis bagus kok, mantap, mantap Pak, kayaknya iya. Belief system apa? Ketika Anda sudah yakin, Anda ragu ngasih produk ke orang? Nggak ragu. Kenapa Anda sudah cobain? Anda bayangin Bapak Ibu, begitu orang terima, ya kita aja dulu lah, terima kopi, set diterima, Anda siapkan gelas yang agak kecilan dikit, oke? Anda caranya seduhnya begini, kecil, buka dulu dia punya saset, siap, sobek, pelan-pelan Anda curkan ke dalam gelas, tangan kiri megang teko, tangan kanan megang sendok. Ini cara menyeduh kopi yang benar, sesuai dengan standar seduh kopi internasional. Jatuhkan itu air pelan-pelan. Sambil dijatuhkan air mengalir pelan-pelan, panas pastikan. Anda aduk searah toa. Bukan arah jam, tapi arah sambil sholawatan. Allahumma sholli. Kalau ini kopi mau diseduhkan buat orang lain, doa di situ. Ya kan? Doa. Basing. Allahumma rabbana syiffi anta syiffi la syiffi illa syiffi syiffi la ilaha. Sudah beres itu? Orang nyium baunya doang Bapak Ibu, tembus ke ubun-ubun. Apalagi ketika Anda minum, pastikan pertama kali orang mau minum atau Anda mau minum kopi itu suruh dia sambil merem. Ini pasti ini teori asli nih. Anda kalau mau minum kopi seruputan pertama merem. Kenikmatan menikmati kopi sambil merem itu beda. Coba Anda merem. Begitu sudah ada di hidung Anda, jangan langsung diminum. Cium dulu. Habis itu martabak makannya. First impression yang Anda perlukan dari orang adalah kesan pertama tentang kopi Anda. Sekalipun belum bereaksi, kenikmatan duniawi tiada tara melenakan semua dahaga. Itu yang terpenting. Kalau Anda sudah ngerasain enak, yakin Anda, Pak ini kopinya enak Pak. Cara ngominginnya gini Pak, kelepak-kelepak dia. Sudah pasti itu. Nah ini penting, beri coba ke orang lain. Setelah Anda yakin, Anda kasih coba. Supaya apa orang coba? Supaya orang merasakan keyakinan yang Anda rasakan. Orang mengalami pengalaman positif yang sudah Anda rasakan. Maka pastikan daily Anda kemana-mana, di tas Anda atau di handbag Anda, pastikan ada saset kopi. Di dalam mobil Anda, di bagasi Anda, pastikan ada berbox kopi, berdus paket. Itu yang terpenting. Anda jalankan bisnis tapi senjatanya Anda nggak siap. Ya kan kemana-mana nggak bawa kopi, nggak bawa flipchart, nggak bawa alat tempur. Begitu kamu sekarang bisnis apa? Aku bisnis Volten. Volten itu apa? Itu loh yang kayak kopi yang kayak gitu. ABC. Nggak begitu, bukan. Seperti itu loh kopinya ngerasanya gurih. Cappuccino. Bukan. Gimana Anda mau presentasi? Yes. Ada stok. Begitu, oh gini Pak kopinya, bukan kayak gitu. Ini kopi istimewa, cobain dulu aja. Gak usah banyak cerita, cobain. Ya kan? Begitu orang seruput, loh, kok ini enak ya? Ini kopi apa? Sebentar, duduk manis dulu. Pernah denger gak? Kopi jahitan? Belum pernah. Oh, sebentar Pak. Ambil flipchart. Makanya di sini, ya kan? Anda mulai ceritakan. Cerita yang tepat bukan sekedar ngecobras tanpa data, tanpa fakta. Yang membuat orang semakin yakin dengan cerita Anda adalah cerita yang diiringi dengan data dan fakta, apalagi ada visualnya. Itulah kenapa begitu orang tanya kopi apa? Ini kopi jahitan. Udah pernah dengar Pak jahitan? Belum pernah. Sebentar Pak, ambil flipchart. Ini Pak, jahitan ini secara penelitian bla 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 bla. Pasti orang itu akan olohok melihat presentasi Anda sampai selesai. Kenapa? Karena otaknya sudah dikondisikan oleh kinerja kopi yang istimewa. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya.
Ceritakan. Maka di proposal ini Anda harus punya flip chart dan brosur. Bukan untuk Anda saja, tapi Anda stok di mobil, Anda harus stok flip chart dan brosur. Duplikasikan flip chart dan duplikat kepada tim. Oke, ini basic. Tapi kalau Anda cuma melakukan ini, ya Anda hanya sekedar menjadi pedagang kopi saja. Ya kan? Anda perlu develop bisnis Anda berkembang. Tambahkan A, B, C, D, tambahkan E, F, G, H. Izin Pak Anda, tambahin satu lagi H. Waktu dikonsultasi E, F, G doang. Itu apa? Empowering your dream. Kalau orang sudah ngerasain kopi, udah yakin dengan bisnisnya, udah join, ya Anda kembangkan dengan apa? Gali impiannya. Karena orang tidak akan bertahan hanya dengan rasa kopi yang nikmat. Ketika orang berjuang 3 bulan, udah mulai down, yang membuat dia tetap bertahan adalah karena dia punya keyakinan, impian dia masih ada harapan untuk bisa diwujudkan di bisnis Volte. Maka di awal dia sudah terpesona dengan produknya, dia memutuskan dia bergabung. Saat dia mau serius berjalan, Anda gali impiannya. Apa yang saya dapatkan dari orang itu? Anda punya daftar impian dia dan dia membuat vision board. Visualisasi dari impian. Pastikan dia membuat visual impian yang paling emosional, yang paling mendesak. Bisa pakai kertas karton, minta Bu, mana dari 10 daftar impian Ibu, mana yang paling mendesak untuk diwujudkan, dan mana yang paling Ibu takuti kalau Ibu belum bisa mewujudkan. Ketemu 5, bayar utang, berangkatin orang tua anak suci, dan sebagainya. 5, cari gambarnya, tempel di vision board, tempel di kamarnya dia. Sebelum ditempel di kamar, bawa saat konsultasi kedua. Konsultasi pertama, cara konsultasi. Konsultasi kedua, Anda sudah tahu apa tujuan dia jalanin bisnis ini. Maka target kita, ya berarti kita dulu dong sebelum download kita. Target kita apa? Anda punya dream list dan Anda punya vision board. Anda tahu tujuan Anda bangun bisnis ini. Yang berikutnya funneling. Funneling itu proses dari orang yang kenal menjadi kenal. Apa target Anda ketika Anda memproses funneling? Anda memiliki buku daftar nama dan program presentasi. Jadi ketika Anda follow up downline Anda, selain Anda dapat impiannya, Anda dapatkan 100 daftar nama yang dia tulis untuk Anda dampingi programnya. Pak, kalau 100 kebanyakan kelamaan, minimal 50. Jadi downline Anda bedah di tempat itu, tuliskan 50 orang yang bisa kita garap. Dari 50 tunjuk mana yang paling dekat lokasinya dengan rumah kamu, siapa yang bisa diundang. Ajarkan cara mengundang, langsung booking program. Baru bisnis berjalan. Setelah Anda funneling, mulai Anda bisa merekrut orang. Ya kan? Si ini join, si ini join, si ini join. Ya, funneling itu mulai dari daftar nama sampai presentasi. Kita nanti bedah di training khusus ya. Barulah orang join. Mulailah Anda mulai group building, mulai membangun tim. Target yang diajarkan oleh pelatih saya kepada saya, Pak Anda. Di bulan pertama gaspol kejar recruiting minimal 20 referral. Bukan 10. Kenapa? Kalau 20 referral ini Anda bagi di 4 jalur, maka setiap jalur akan ada 5 lapis orang di setiap jalur. Maka kalau Anda pakai probability 20%, Anda akan menemukan dari 5 lapis itu satu leader hebat yang akan fight di jalur itu, yang akan kelak menjadi gold entrepreneur. Maka 3 bulan, 4 bulan ke depan Anda break menjadi platinum entrepreneur. Dan itu yang dibuktikan oleh Pak Anda. Luar biasa ya. Nah, baru Bapak Ibu, kalau orang sudah melakukan ini, terakhir yang harus Anda lakukan, have to consultation. Ya, kita paksain dikit, tapi biar pas lah. Anda dan tim Anda harus konsultasi. Yang membuat Anda punya bisnis stabil ketika setiap bulan data bisnis Anda di 4 jalur yang berbeda, datanya terbaca. Di setiap bulan orang di jalur 4 Anda setiap bulan memiliki target, memiliki rancangan kerja, memiliki program yang Anda kontrol, yang Anda kendalikan, yang Anda turun dalam 4 lapis, 5 lapis kedalaman bisnis Anda. Kalau itu sudah terjadi, maka jangan kaget-kaget kalau bisnis Anda hitungan 4, 5, 6 bulan ke depan seperti bisnisnya upline saya, tembus di atas 100 juta hanya dalam waktu 4 bulan. Karena beliau melakukan ini. Ya, Bapak Ibu detail bagaimana menyusun strategi dan sebagainya menjadi silver entrepreneur, menjadi gold entrepreneur. Ini bukan wilayah saya. Nanti ada seseorang yang dengan pengalaman istimewa yang tadi saya sebutkan akan membongkar rahasianya, bagaimana strateginya. Kalau di pola kerja, bagaimana Anda mengatur Anda dan tim Anda. Sekarang di sesi akhir Anda akan belajar bagaimana strateginya supaya gold entrepreneur qualified dengan income di atas 50 juta bahkan 100 juta rupiah per bulan. Anda mau? Mau. Pastikan Anda stay tune, melotot sampai akhir karena di sesi terakhir ini yang paling penting.
Anda boleh nggak mengikuti sesi saya, itu sesi standar. Tapi sesi ini wajib karena ini kunci nyawa dari training Road to God Entrepreneur. Selamat belajar dan pastikan Anda mendapatkan banyak pelajaran dari pembicaraan saya. Terima kasih. Selamat berjumpa.